Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak berdirinya Kesultanan Banten, para sultan yang memimpin tidak hanya sebagai penguasa pihak pemerintah, tetapi juga sebagai penyiar agama Islam, ada yang berperan sebagai dai, imam sholat, guru, dan penggerak pendidikan Islam. Terlebih lagi dengan para ulama, yang tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran Islam, tetapi harus berhadapan dengan kondisi masyarakat yang berada dalam jajahan bangsa Belanda, juga berhadapan dengan kehidupan masyarakat yang kental dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Para ulama Banten menyadari betul jika untuk merubah pola pikir dan kehidupan masyarakat Banten harus dilakukan dengan penguasaan ilmu, termasuk ilmu agama Islam. Tetapi masyarakat Banten tidak dapat memenuhi harapannya, karena keterbatasan lembaga pendidikan dan harus berhadapan dengan aturan penjajah Belanda yang pilih kasih dalam memberi kesempatan anak pribumi untuk bersekolah. Menyebabkan para ulama berupaya untuk memenuhinya sendiri, dimulai dengan mengajarkan agama Islam secara individual di rumah dan masjid terdekat, berkembang sampai mendirikan lembaga pendidikan yang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat Banten dan sekitarnya. Banten memang memiliki daya tarik tersendiri, selain merupakan daerah yang sangat strategis, karena terletak di pesisir Selat Sunda, juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan Sumatera dan Jawa. Posisi ini mendukung terhadap mudahnya penyebaran Islam dan menjadikan pelabuhan Banten semakin ramai. Strategisnya Banten sebagai kota terbuka, berhasil dimanfaatkan oleh Sunan Gunung Jati yang memberdayakan putranya, Pangeran Hasanuddin untuk membangun Kesultanan Banten dan diangkat sebagai raja atau sultan yang pertama. Semua catatan sejarah menuliskan jika Sultan Hasanuddin memerintah dengan baik. Di bawah kepemimpinannya Banten menjadi kuat, Islamisasi dianggap, dibuktikan dengan semakin banyaknya yang memeluk agama Islam, dan semakin meluasnya wilayah Islam di Banten meliputi Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Sejak dulu hingga sekarang, Banten terkenal dengan wilayah religius. Tak heran banyak kiai besar lahir di Banten. Ulama atau kiai di Banten berperan sangat signifikan dalam menyebarkan syiar Islam di tanah Jawara tersebut. Kiai atau ulama di Banten juga tersebar di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Pandeglang. Contohnya Kiai Haji Muhammad Hasan Armin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abuya Mama Armin Cibuntu Pandeglang. Abuya Mama Armin adalah salah seorang kiai besar atau seorang mursyid kamil mukamil yang dimiliki Banten. Abuya Armin, semula bernama Muhammad Armin, kemudian berganti nama ketika beliau berguru pada ulama besar di Mekah yang bernama Kiai Haji Hasan, yang berasal dari Lengkong, Banten. Gurunya terkesan dengan keistimewaan, kecerdasan, kepatuhan, dan hormat pada gurunya serta akhlaknya yang begitu luar biasa. Pada satu saat, Abuya Armin dipanggil gurunya dengan mengatakan, "Min, mulai hari ini namaku menyatu dengan namamu, bukan di belakangnya tetapi di depannya, sehingga namamu menjadi Hasan Armin." Setelah itu, semua santri dikumpulkan dan diadakan upacara resmi, dan nama beliau diabadikan menjadi Muhammad Hasan Armin. Lahir sekitar tahun 1880 Masehi di Desa Koranji, Kecamatan Menes atau sekarang menjadi Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang. Beliau merupakan anak dari pasangan Haji Muhammad Thohir asal Kadu Jami, dan ibunya bernama Hajah Siti Sofiah, berasal dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Berdasarkan keterangan Abuya Mama Armin semasa hidupnya, ayah beliau masih keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten generasi 14. Menginjak usia 5 tahun, ibunya meninggal dunia dan dimakamkan di desa tersebut, sementara ayahnya hijrah ke Lampung, dan menjadi ulama terkenal di sana dengan panggilan Haji Rembang, wafat di daerah tersebut dan dimakamkan di desa Cimanuk, Kedondong, Lampung. Pada tahun 1915 beliau menuntut ilmu ke Timur Tengah. Negara-negara yang pernah disinggahi antara lain Saudi Arabia, Mesir, Palestina, Syria, Libanon, Yordania, Turki, Kuwait, Qatar, Bahrain dan Irak. Kecerdasan,
kepatuhan, dan hormat pada guru serta akhlaknya yang begitu luar biasa yang ada pada diri Abuya Armin meninggalkan kesan istimewa pada guru-gurunya. Setelah melakukan perjalanan panjang selama 17 tahun berguru agama di beberapa negara tersebut, Abuya Armin pulang kembali ke Cibuntu, Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang. Di Cibuntu, kemudian beliau mendirikan pondok pesantren. Ratusan santri belajar padanya. Proses belajar yang diberikan oleh Abuya Armin juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Bahkan banyak jamaah dari luar daerah yang mengikuti pembelajaran agama di pondok pesantren tersebut. Abuya Armin mengajarkan banyak pelajaran kepada para santri, seperti kitab, tafsir Al-Quran hingga Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Abuya Mama Armin ialah ulama yang mumpuni ilmunya, dan sekaligus beliau mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari sanad silsilah Syekh Muhammad Asnawi Caringin. Syekh Muhammad Asnawi Caringin, selain menunjuk khalifah atau wakil kepada putranya Kiai Haji Kazim, juga menunjuk santri beliau, Abuya Mama Armin Cibuntu Pandeglang. Dan di Cilegon yakni Kiai Abdul Latif bin Ali dari pesantren Cibeber yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Muhaimin. Setelah wafatnya Syekh Asnawi Caringin, maka untuk wilayah Banten, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah kemudian dipegang oleh Abuya Mama Armin. Dilihat dari garis keturunannya, Abuya Mama Armin adalah merupakan keponakan dari Syekh Asnawi Caringin. Sanad Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Abuya Mama Armin didapat dari Syekh Muhammad Asnawi Caringin, dari Syekh Abdul Karim Tanara, dari Syekh Ahmad Khotib Sambas, dari Syekh Syamsuddin, dari Syekh Muhammad Murad, dari Syekh Abdul Fatah, dari Syekh Usman, dari Syekh Abdur Rohim, dari Syekh Abu Bakar, dari Syekh Yahya, dari Syekh Hishamuddin, dari Syekh Waliyuddin, dari Syekh Nuruddin, dari Syekh Syarifuddin, dari Syekh Syamsuddin, dari Syekh Muhammad Al-Hatak, dari Syekh Abdul Aziz, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dari Syekh Abu Said Al-Mubarak, dari Syekh Abu Hasan Ayub, dari Syekh Abu Farazi At-Tardusil, dari Syekh Abu Fatli Abdul Wahidi At-Tamimi, dari Syekh Abu Bakar Asyibli, dari Syekh Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi, dari Syekh Sari Asakoti, dari Syekh Ma'ruf Karhi, dari Syekh Abu Hasan Ali Ar-Ridho, dari Syekh Imam Musa Al-Kadim, dari Imam Jafar Shodiq radhiyallahu anhu, dari Imam Muhammad Al-Bakir radhiyallahu anhu, dari Imam Zainal Abidin radhiyallahu anhu, dari Imam Husain radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam genealogi pengajar Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Banten dan sekitarnya, Abuya Mama Armin bak sebuah mata rantai penting dalam transmisi pengajaran Thariqah tersebut. Jejak peninggalannya bisa terlihat hingga sekarang. Abuya Armin mewarisi ribuan murid Thariqah di Banten dan sekitarnya yang masih mengamalkan ajaran beliau. Tak hanya itu, masjid dan majelis taklimnya yang berlokasi di Kampung Cibuntu, Pandeglang, pun masih berdiri kokoh. Para pejuang kemerdekaan seperti pendiri bangsa Indonesia, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden RI pertama Dr. Muhammad Hatta, seringkali menyempatkan datang bersilaturahmi dan meminta petua atau nasihat-nasihat beliau yang berkaitan dengan agama dan perjuangan bangsa dalam mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Kedua pendiri bangsa ini pun banyak menimba ilmu pengetahuan kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Armin Cibuntu atau umumnya orang menyebutnya sebagai Kiai Solawat, sebab masyarakat seringkali diijazah solawat nariyah sebanyak hitungan 4.444 kali dalam waktu semalam harus hatam. Ada suatu cerita ketika masa kemerdekaan di tahun 1954, di malam hari rombongan Presiden Soekarno bermaksud berkunjung ke rumah beliau. Kendaraan yang ditunggangi Presiden Soekarno terjelembab di lumpur hingga tidak dapat berjalan. Beberapa orang mencoba membantu untuk mendorong mobil yang ditumpangi Bung Karno, namun, mobil tersebut sama sekali tidak bergerak. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, Abuya Mama Armin datang dan menghampiri mobil yang sedang dinaiki Bung Karno,
dan menusukkan sebuah lidi kecil panjang ke tengah ban yang terperosok ke lumpur. Ajaibnya, mobil dengan lancar berjalan keluar dari lumpur. Beliau pun memiliki karomah menghadirkan beraneka ragam makanan dan minuman yang entah dari mana asalnya, dengan aroma yang wangi dan terlihat segar dan bernutrisi tinggi. Dan beliau juga menguasai berbagai bahasa, sampai bahasa binatang-binatang. Konon, beliau pun kerap kali melaksanakan sholat Jumat ke Mekah walaupun beliau sedang di Cibuntu. Pada sekitar tahun 1930-an, pondok pesantren yang didirikan oleh Abuya sudah memiliki pembangkit listrik sendiri. Alat tersebut digunakan untuk menerangi seluruh komplek pondok pesantren. Beberapa santri ditugaskan untuk menjadi mekanik mesin tersebut. Pada suatu malam, saat banyak tamu dan para santri sedang belajar agama, tiba-tiba lampu padam. Padamnya lampu tersebut karena mesin kehabisan bahan bakar. Stok bahan bakar pada saat itu kebetulan sedang habis. Para santri ditugaskan untuk mencari bahan bakar sampai keluar kampung. Para santri yang sudah berupaya mencari, namun tidak membuahkan hasil, mereka pulang dengan tidak membawa bahan bakar. Tidak ingin santri dan para tamu terganggu, kemudian Abuya Armin memanggil para santri untuk membawakan satu ember air. Kemudian Abuya mencelupkan jari telunjuk ke air tersebut. Setelah dicelupkan, kemudian Abuya memerintahkan para santri untuk memasukkan air itu ke mesin diesel. Mendapatkan perintah tersebut, para santri merasa kebingungan. Tak pikir panjang, si santri menuruti apa yang diperintahkan oleh Abuya. Tak lama berselang, tiba-tiba mesin diesel itu hidup, dan lampu di pondok pesantren kembali menyala. Kemasyhuran nama besar Abuya Mama Armin bukan hanya di Indonesia saja, namun juga di mancanegara. Suatu ketika, beliau menjadi tamu kehormatan di Tibet, Republik Rakyat Tiongkok. Bukan tanpa sebab, beliau diundang menjadi tamu kehormatan melainkan ingin diuji keilmuan yang dimilikinya. Menurut penuturan dari narasumber yang terpercaya, bahwa dalam adu ilmu kesaktian di Tibet antara Abuya Armin dengan Shaolin Buddha, alhasil dimenangkan oleh Abuya Armin. Shaolin Buddha yang menjadi lawan tanding Abuya Armin mengakui kehebatan ilmu yang dimiliki oleh Abuya Armin. Hingga pada akhirnya mereka tunduk dan segan dengan seorang ulama host sekaligus seorang jawara sakti mandraguna dan juga seorang pejuang asal Cibuntu, Pandeglang, Banten tersebut. Pada tanggal 30 November tahun 1988, Abuya Mama Armin menghembuskan napas terakhirnya di usia ke-108 tahun. Beliau dimakamkan di komplek pesantren, makamnya berada di bagian depan masjid yang beliau bangun sendiri. Sepeninggal Abuya Mama Armin, estafet kemursyidan dilanjutkan oleh 4 orang murid beliau. Meskipun murid-murid beliau, para salikin, ribuan tersebar di berbagai daerah, beliau hanya membaiat 4 muridnya untuk menjadi mursyid Thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah jalur Abuya Armin, salah satunya putra beliau, Kiai Haji Damanhuri. Berkat Abuya Mama Armin dalam memberikan ajaran agama Islam ke seluruh masyarakat di Pandeglang, sampai saat ini makamnya selalu ramai dihadiri oleh para peziarah.